5 tahun terakhir ini, Pak Abraham menjadi yang tadinya kawan dekat, tetapi banyak berkomentar, menyesalkan soal penegakan hukum. Bebannya lebih loh. Teman yang baik itu adalah teman yang akan menyampaikan sesuatu yang buruk yang kita lakukan. Itu teman yang baik. Kalau teman yang nggak baik itu, keburukan yang kita lakukan nggak pernah disampaikan, dibiarin aja. Supaya kita tergelincir terlalu jauh. Jadi saya ingin mengambil peran, saya akan mengkritisi terus. Jadi siapapun ya, walaupun dia bukan Jokowi, posisi saya itu akan mengkritisi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintah itu jelek akan saya kritisi. Tapi Bang, dengan dinamika yang ada saat ini, atau histori-histori dinamika yang pernah Abang lewati, ada nggak sih pernah ngerasa perubahan yang signifikan gitu dari karir, dari hubungan, apapun itu? Sebenarnya begini ya, kita itu kecewa berat sama Pak Jokowi, utamanya teman-teman di KPK dan saya pada saat tahun 2019 ketika Jokowi melakukan revisi terhadap undang-undang KPK, ya, mengeluarkan undang-undang baru di tahun 2019. Dan pada saat itu kan semua reaksi publik, rakyat itu menentang kan. Iya. Sehingga mahasiswa turun. Itulah yang disebut reformasi di korupsi. Beberapa mahasiswa meninggal. Dan itu dicuekin. Pengorbanan mahasiswa itu dicuekin. Nyawa itu kayak nggak ada artinya. Dan undang-undang KPK tetap diundangkan dan diberlakukan. Padahal pada saat demo besar-besaran masih sempat tuh Pak Jokowi berkomentar di depan umum bahwa oke lah, kita akan mengakomodir kritik-kritik masyarakat dengan cara mengeluarkan Perpu. Kan seperti gitu ya. Tapi kan ternyata enggak. Itu diabaikan begitu saja dan tetap Undang-Undang 2019 diundangkan. Dan apa hasil dari undang-undang itu? Dia berhasil melumpuhkan KPK secara internal. Kemudian kedua, dia berhasil mengeluarkan, menendang orang-orang yang punya integritas. Itulah anak-anak yang ada 57 orang yang nggak lolos, yang nggak lolos kebangsaan. Bang, ya. soal undang-undang kan, ini bukan urusan presiden sendiri. Jokowi artinya ini ada komplotan loh. Kalau undang-undang kan ada di DPR juga, ada persoalan partai politik. Kenapa cuma Jokowi yang disalahkan? Enggak, maksud pada saat itu kan kita menyalahkan semua ya DPR. Tapi yang kita persalahkan karena kan Pak Jokowi pernah berjanji bahwa akan mengeluarkan Perpu dan otoritas Perpu itu ada di tangan presiden. Dia tidak melakukan. Kecewa kenapa tidak mengeluarkan Perpu? Kalau dia tidak menggunakan otoritasnya. Kalau dia mengeluarkan otoritasnya, maka bisa selamat KPK. Nih, Bang Abraham telat ini. Harusnya dengerin wawancara kita sama Eros Jarot dulu gitu loh. Bahwa Jokowi itu ibarat model tuh sen kiri belok kanan lah. Sebagai sahabat lama, Jadi bagaimana komentarnya? itulah kekecewaan kita ya. Maksudnya dia berhasil melumpuhkan KPK dan memasukkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di KPK, Firly dan kawan-kawan, itu kan produk Jokowi. Kenapa saya bilang katakan produk Jokowi? Dia kan yang membentuk pansel yang memilih si Firly dan kawan-kawan. Maka sempurnalah cara melemahkan KPK. Pertama lewat undang-undang, kemudian menyusupkan orang-orang yang tidak berintegritas. Tapi pertanyaannya apa kepentingan Jokowi melumpuhkan KPK? Oh, banyak kepentingannya. Pertama, mungkin dia melihat kalau KPK ini bergigi ya, atau seperti dulu paling tidak mengganggu kinerja jalannya pemerintahan bagi dia, itu persepsi dia. Tapi persepsi kalau presiden itu bersih maka dia akan membiarkan. Tapi bagi presiden yang menurut saya yang tanda tanya dia punya komitmen pemberantasan korupsi, maka dia menganggap KPK itu akan mengganggu. Kan seperti gitu kalau mau ditanya. Maka sempurnalah pelemahan KPK ini. Jadi kalau KPK hari ini lemah secara undang-undang dan orang-orang, ya itu produk rejim Jokowi menurut saya. Nggak bisa cuci tangan Jokowinya. Tapi Abang kan sekarang masukin laporan nih. Oh ya. Optimis nggak dengan KPK sekarang? Laporan soal PSN? Sebagai teman atau apa? Sebenarnya begini ya. Atau sekaligus ingin memperlihatkan begini loh caranya menangani. Rame tuh PSN. PSN Pik ini 2. menjadi sesuatu hal yang krusial ya. Kenapa saya katakan krusial? Akal sehat saya nggak bisa menerima sebenarnya. Tadinya awal-awal ini saya coba mencermati, melihat keadaan. Tapi tambah ke sini, menurut saya ini nggak bisa ditolerir nih. Makanya kalau orang tanya kenapa saya tiba-tiba turun, karena saya terusik nih perasaan keadilan saya kan, bahwa melampaui batas kesabaran. melampaui batas rasa kemanusiaan. Kalau 3 poin apa yang nggak bisa ditolerir menurut Abang? Pertama begini, ada seseorang yang menganggap dia hebat, yang bernama Aguan. Masalah, saya akan sebut namanya. Menganggap dia hebat dan menciptakan mitos bahwa orang ini nggak bisa disentuh oleh hukum. Kan begitu. Katanya aparat penegak hukum semua di tangannya. Dan begitu faktanya.
bahwa dia nggak bisa tersentuh oleh hukum kan. Oleh karena itu dia bisa mengatur semua. Ya, aparat hukum, aparat yang lain, buktinya bisa terbit sertifikat dan lain sebagainya. Saya sebagai warga negara Indonesia tidak akan membiarkan orang yang seperti begini, seseorang bertindak secara individu mengatur negara ini. Tapi yang memberi PSN kan pemerintah, Bang. Iya. Jokowi juga. Betul, Pak Agung sepakat sebagai saya. pihak swasta ya dia menerima Terima aja. aja. Iya, sepakat. Tapi kalau dia pengusaha yang baik, dia pengusaha yang berempati, punya rasa kemanusiaan, maka dia tidak akan menjerumuskan terlalu jauh pemerintahan ini. Mungkin bagi Pak Agung baik karena membantu proyek nasional namanya IKN. Itu kan yang kita lihat kan, artinya baik. Jadi ada karena tukar guling nih. Artinya IKN itu kan Ini aku baru tahu nih ada dari undang Mas Yogi. Kan ada undang-undangnya kan katanya Iya. IKN Iya. itu, gitu kan. Oh, jadi berarti IKN karena Aguan membantu IKN. Mas Jokowi di IKN, maka dikasihlah ini. Ya, itu kan ibaratnya inilah pengabdian seorang pengusaha untuk menjalankan undang-undang yang disepakati bersama. Kan itu undang-undang IKN. kan? Ya. Nah, karena apa dasarnya? Jakarta sudah terlalu padat. Ya, oke. Sepakat. Nah, Kan berarti warga negara yang baik, Bang. Enggak. Dalam konteks di IKN itu kita harus pisahkan ya. Oke. Oke. Tapi dalam konteks PSN, kebetulan saya itu kalau setiap melihat sesuatu perkara, saya tidak cuma melihat dari jauh atau melihat dari media aja. Saya pasti datang ke wilayah itu. Dan saya berkali-kali datang ke sana. melihat langsung. ya. Melihat datang berkali-kali saya sampai ke desa-desanya. Takut Ikut tuh. nyabutin pagar lautnya juga. Nah, sempat Jangan, lihat. itu urusan TNI AL. Itu urusan TNI AL, tapi saya sempat melihat. Oke. Karena saya nggak mau mendapat informasi dari media aja Iya. kan. Iya. Dan- Bang, tapi tunggu deh, aku penasaran. Kalau misalkan Abang tadi udah nyebut nih, Aguan bisa menguasai ini segala Iya. macam. Abang bisa ngomong gitu, emang ada bukti konkretnya? Ikut dilampirin ke KPK kemarin? Iya, kita kan punya bukti banyak kan. Banyak? Banyak banget. Jadi kita sudah kolek dalam satu data. Makanya waktu pertemuan dengan komisioner KPK kita bilang, kapanpun dibutuhkan, maka semua bukti-bukti ini kita bisa distribusikan. Ya, Cukup kuat tuh ya cukup bukti-buktinya? kuat. Tapi saya percaya, karena saya pernah di KPK, bahwa teman-teman KPK juga kalau masih seperti dulu kinerjanya, pasti dia juga punya data ini. Jadi kan saya nggak mau dianggap mengajari mereka kan. Jadi saya bilang, oke, saya punya data, tapi saya yakin you juga punya data. Tapi kalau Anda kesulitan, maka kita 1 kali 24 jam akan kita serahkan data. Dan ini saya sampaikan ke depan langsung ya, wakil ketuanya si Fitroh sama Ibnu. Kemudian terakhir dari pertemuan itu menyusul datang Pak Setia Budi sebagai ketua. Karena tadinya dia rapat, dia minta maaf, bahwa maaf saya agak terlambat. Jadi kita diskusi panjang lebar di sini. Abang yakin? Diproses. Begini. Kok nanyanya dengan